announcement Ibu Devi. Tapi ya mumpung saya gembalanya gitu, ya kan, nasihati, mengingatkan sama-sama. Ayo toh, selama Tuhan masih kasih kesehatan, rajin ibadah. Kalau cuma pusing, kalau cuma apa, dikit-dikit, ojo dikit-dikit ke gereja. Saya nggak akan berhenti mendengungkan ini. Amin. Bilang teman kanan kiri, ibadah ya. Istilah di rumah sakit kayak apa? Putih ya. Kalau kita kunjungi putih satuan ya, Bung ya. Kepinginnya ke gereja itu udah setengah mati. Tapi lah, iya nggak bisa. Untuk jalannya masih berlatih tapi semangatnya taat itu, semangatnya luar biasa. Sampai pakai apa ini? Belajar pakai apa? Trek ini ya. Belajar jalan. Pengennya ke gereja, tapi saya juga mikir naik ke gereja tangganya kayak gitu ya. Sampai saya dengan Pak Bosa itu nggak hentinya lihat di video itu. Lihat apa sih, murah meriah aman gitu. Ada ya Pak ya? Murah meriah aman gitu. Tanya-tanya ya Pak. Pokoknya di pikiran kita bisa nolong jemaat aja, wis kalaupun kekuatannya cuma satu orang, wis gak apa-apa. Yang lain dilarang naik lift kecuali yang sakit bener-bener orang tua yang gak mampu naik. Sampai kepikiran itu saya. Terus kemarin ketika sudah enak baru habis kunjungan makan bersama sampai rumah nggak tahu saya itu tiba-tiba demam tinggi. Panas itu sampai jam 7 malam pokoknya sampai malam tuh demam tinggi. Lalu udah minum obat, saya sudah bilang Pak Gosa, besok nek saya ini belum turun panasnya. Tolong ya bos gantikan asisten. Saya kan aspri ya. Tolong ya digantikan dulu. Pasti sembuh. Udah gitu udah minum obat, udah gitu enak. Oh iya betul Pak, udah amin puji Tuhan. Jam 1 panas lagi tinggi kali. Waduh wes, ini yang bos saya ini lagi tidur, kasihan tak ambil obat ya. Dan puji Tuhan, sampai bangun Tuhan, segarkan ya Tuhan, segarkan. Mau ibadah kan gak enak nih, pokoknya mau ibadah, mau pelayanan. Puji Tuhan, sehat. Sampai apa? Tak umpetin tuh obat tak bawa. Kayak kurang beriman ya, nggak apa-apa, jaga-jaga aja gitu ya. Jadi makanya kalau masih sehat ayo beribadah, setia doa, setia HM. Kapan lagi sih? Saya senang terberkati dengan perkataan Kong. Berapa hari yang lalu waktu mengunjungi Putih, Kong bilang gini, ya Kong ya maaf ya tak share ya. Saya ini kok rasanya itu menunggu hari Minggu kayak cek suene. Kok menunggu hari Minggu? Tak ingat masih hari Rabu, masih lama gitu nunggu hari Minggu. Loh harusnya kayak gitu itu. Saya itu terberkati loh waktu kok ngomong gitu saya diem itu kayak terberkati. Coba nih orang Kristen itu semua punya hati yang seperti itu aja. Waduh gereja penuh. Seperti Daud. Iya tak Bapak Ibu? Hari Jumat cek suwe nih. Waduh hari Jumat kemarin ngapain sih gabung ke pusat? Gitu. Gabung pusat ya doa aja sih gitu. Hari Minggu kok nggak teko-teko ya? Kok nggak cepet ya hari Minggu gitu? Punya hati yang rindu. Itu namanya apa? Haus dan lapar. Itu loh, titik itu. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena dia akan dipuaskan. Itu haus lapar model kayak gitu. Nunggu ibadah cek suwene gitu. Ya Pak Fendi ya. Pak Fendi keren ya dari sini penampilannya rapi. Ya, wes sekarang itu pendahuluannya aja ya. Sekarang kita akan belajar sama-sama tentang tema firman Tuhan di pusat dan satelit. Mas ada ya? Oh iya. Toxic parenting, warak bahasanya kok pakai toxic sing gampangnya apa Bapak Ibu artinya apa sih? Racun. Pola asuh yang salah. Iya. Oh, bukan racun. Murid-muridnya pintar. Ya, pola asuh yang salah. Intinya adalah orang tua tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan cara yang sehat, tidak baik, dan tidak benar. Kalau kasarnya itu orang tua beracun. Orang tua yang jadi racun.
bagi anak-anak. Bilang teman kanan kiri, jangan jadi racun ya. Ayo toh, semangat jangan jadi racun ya. Jadi apa dong? Jadi madu gitu ya. Jadi madu. Ya, jadi jangan jadi orang tua yang menyebarkan, membawa racun bagi anggota keluarga kita. Ya, kita buka dulu di dalam ayat ya. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 10. Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, bapaknya jemaat orang-orang Korintus, bapaknya jemaat, gembalanya, bapak rohaninya jemaat. Dan sebagai orang tua rohani, itu kuasa itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan Paulus menyadari sebagai orang tua rohani, dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk membangun keluarganya, bukan untuk meruntuhkan. Betul? Untuk menjadi madu bagi keluarganya, bukan menjadi racun. Siapa yang di sini mau negak racun? Mau? Kok sepi ya? Ya, enggak ya. Kita mau semua kita menjadi orang tua yang tidak toksik. Orang tua yang sehat. Orang tua yang baik, orang tua yang benar, sehingga kehadiran kita di tengah-tengah keluarga itu memberikan spirit yang bagus, memberikan dampak yang bagus untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Lalu kita baca slide berikutnya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Yang atas, Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sebagai orang tua, kita ini dikasih kuasa oleh Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Kita dikasih otoritas dari Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu yang seperti apa? Orang tua yang tidak toksik itu seperti apa? Saya nggak akan jauh-jauh kalau bicara tentang peranan orang tua. Bapak Ibu itu di sini itu sudah banyak pengalamannya, lebih dari saya. Bapak Ibu pasti sudah paham. Bapak Ibu pasti sudah ngerti. Hari ini kita mau belajar dari kacamata firman Tuhan. Menjadi orang tua, kita ini diberi kuasa oleh Tuhan. Kita diberi otoritas oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak kita sesuai ajaran firman Tuhan. Amin. Sesuai ajaran firman Tuhan. Di Efesus juga ditekankan lagi, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan mendidik, bukan membesarkan, hanya mengandalkan kepintaran kita sendiri. Tidak mengandalkan teori-teori dunia saja, tidak. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan adalah, jadilah orang tua yang mendidik anak-anak di dalam ajaran firman Tuhan. Di ayat terjemahan yang lain, di Amsal 22 ayat 6 belum itu dikatakan seperti ini. Tuntunlah anakmu di jalan yang benar selagi masih muda.
agar ketika dia dewasa, bahkan sampai dia tua, ia tidak akan menyimpang ke jalan yang salah. Itu peranan orang tua. Lalu di dalam Efesus tadi dikatakan, dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan itu di dalam terjemahan lain juga bisa dikatakan di dalam saran-saran dan nasihat yang berdasarkan firman Tuhan. Di dalam ajaran firman Tuhan yang sudah kamu pelajari langsung dari Tuhan. Mendidik, kata mendidik itu bukan hanya menyeberangkan pengetahuan, bukan hanya menyeberangkan kebenaran, tapi di dalamnya ada unsur teladan. Betul? Jadi mendidik anak-anakmu, mendidik anak-anak muda bagaimana yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Yang pertama, slide berikutnya. Mendidik yang sesuai firman Tuhan itu yang bagaimana? Satu, harus jadi pelaku firman Tuhan dulu, atau jadi teladan dulu, baru ngajari anaknya. Amin. 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 Jadi nanti anaknya atau keluarganya nggak bilang omong doang, nggak bilang, oh orang tua aku tuh jarponi, cuman bisa ujar orang bisa melakoni. Jarponi, ya kan? Oh orang tua ngajari, aku ini orang tua ya, kamu itu harus taati aku ya, aku ini wakilnya Tuhan ya, kamu harus setia ibadah ya, itu perintah Tuhan loh. Paling anaknya bilang minggu aja kamu males, mungkin itu dalam hati anaknya. Tenang ya, firman Tuhan ajarkan ya, jangan suka bujui ya. Setiap hari lihat orang tuanya sedikit-sedikit tukang bohong. Kita nggak, dengan model yang kayak gini, kita nggak mungkin bisa mendidik anak kita sesuai firman Tuhan. Mendidik anak sesuai firman Tuhan ya kita sendiri dulu harus melakukan. Sehingga ketika anak kita ajari kebenaran firman Tuhan, lakukan begini yang baik ya, begini yang baik ya, mereka bisa iya, aku lihat orang tuaku ya kayak gitu. Jangan merusak gambarnya Tuhan karena cara hidup kita. Betul nggak Pak? Kenapa ada begitu banyak anak-anak yang nggak mau kenal Tuhan, meskipun orang tuanya rajin gereja, meskipun orang tuanya bilang, oh setiap hari tak doakan anakku, oh setiap hari tak tangisi anakku supaya kenal Tuhan. Aku sering ceritakan ke anakku, oh Tuhan itu Bapak kita yang baik, Dia Bapak yang berkorban untuk kita, oh Dia Bapak yang penuh kasih buat kita. Tapi tanpa kita sadari, di sisi yang lain kita sudah merusak gambar Bapa di surga itu di depan anak kita sendiri. Karena apa? Kelakuan hidup kita sendiri. Gimana anak-anak itu mau bisa menerima? Oh, Tuhan Yesus Bapa yang baik Dia. Oh, Dia Tuhan yang luar biasa. Enggak mungkin bisa. Kita sudah mengaburkan itu kok. Jadi mumpung masih ada kesempatan dan waktu, mari kita biar Tuhan didik kita juga. Didik kita dulu. Kita taati firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, jadi teladan. Sehingga kita nggak usah ngomong banyak pun, anak kita bisa nerima kita ini dengan baik. Iya ya, doa itu besar kuasanya loh. Tapi bener nggak kita ajari anak gitu, atau cuma teori? Atau kita benar-benar mempraktekkan sehingga anak kita itu bisa ngerti, iya ya kuasa doa itu luar biasa. Kalau gitu aku mau doa. Kami membiasakan anak, walaupun katanya anaknya siji dimanja, apa-apa gampang dikasih, wong nggak terbagi dengan yang lain, enggak juga nih.
Kalau anak kami minta sesuatu ya doa ya kadang diberi yang kecil-kecil ya diberi ya. Maksudnya ya kalau apa kami selalu mengajarkan doa. Saya ajarkan dia doa bukan karena kamu anak pendeta, bukan. Mengajarkan kamu harus doa bukan karena kamu ya gitu anaknya pendeta, kamu bukan, tapi karena memang harus gitu, kamu anak Tuhan. Lalu satu kali yang saya senang ketika saya ini hal kecil aja ya, mengajarkan tentang kuasa doa. Kami kan sering ajarkan pokoknya doa ya, kita ini apa-apa harus doa, harus minta sama Tuhan, gitu-gitulah, mengalami kuasa Tuhan gitu. Kemudian satu kali anak saya ini ada yang naksir gitu, ada yang ngejar dia. Ini hal yang sepele, tapi saya mau seberangkan inti dari ini. Lalu anaknya baik, anak itu melayani Tuhan gitu. Tapi memang dasarnya ya Pak Gosa ini kan nggak boleh dulu pacaran dulu ya, kuliah dulu ya gitu. Terus saya ini gini, satu kali saya di gereja, anak saya sedang latihan, terus si A itu juga sedang ada di situ latihannya. Lalu saya cerita sampai rumah, tahu nggak tadi waktu mama nunggu kamu? Mama itu berdoa, Tuhan, aku berdoa nanti anakku ini dapat seorang yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti bertanggung jawab, dia pasti melayani Tuhan. Mama, stop berdoa. Kenapa mama berdoa? Jangan ma, nanti Tuhan jawab doa mama. Ya nggak apa-apa tante, jangan. Aku tuh paling takut kalau mama sudah bilang doain ya. Aku takut nanti Tuhan jawab doa mama. Itu hal yang sepele, saya aja ketawa. Tapi saya seperti berhenti sejenak lalu saya gini. Berarti anak ini tahu benar di dalam doa itu ada kuasa. Tuhan itu jawab doa. Tuhan itu benar mendengar dan menjawab doa kita. Jadi saya Tuhan terima kasih untuk sesuatu yang saya seberangkan di dia. Setiap kali kami berdua ini ada pengalaman gimana Tuhan jawab doa, gimana kuasa doa itu, saya selalu seberangkan ke anak saya saksikan itu. Saya ingin mengerti anak saya, mengajari sekaligus menanamkan gaya hidup. Kalau apa-apa itu doa, percaya Tuhan kita itu hidup, percaya Tuhan kita itu berkuasa, percaya Tuhan itu pasti bisa menyelesaikan masalah. Dan saya ingin anak saya juga mengalami kuasa itu gitu. Dan itu hal yang sepele Bapak Ibu. Tetapi di situ saya belajar, iya, apa yang saya seberangkan itu, dia menyadari itu, dia mengakui itu tak Bapak Ibu. Sampai dia stop mama, jangan doa loh ma, sungguh loh ma. Tapi waktu saya balikan loh kenapa? Lalu dia bilang, jangan ma, nanti kalau mama doa pasti dijawab Tuhan. Aku nggak suka loh mas sama orang itu, sungguh masih nggak cinta gitu. Tapi di situ saya tahu, dia tahu benar ada kuasa di dalam doa. Jadi ketika kita memberikan teladan itu, gak usah banyak omong, anak kita akan mencontoh kita. Sehingga apa? Kita nggak jadi toksik bagi mereka. Mereka jadi percaya kuasa doa. Mereka jadi percaya mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh itu ada hal-hal yang akan dinikmati dia sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya pengalaman, semua pasti punya pengalaman masing-masing yang luar biasa ya. Makanya nanti di retreat ya kita kesaksian-kesaksian ya, ceritakan pertolongan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Dah itu. Kalau orang Yahudi, Bapak Ibu tahu nggak orang Yahudi? Saya waktu baca sejarahnya orang-orang Yahudi, orang Israel itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita orang Indonesia, itu kan anak-anak kita kalau sudah masuk, usia cukup untuk sekolah, kita ini kan buru-buru cari sekolah kan. Wah, cari sekolah yang bagus, tanya-tanya sekolah yang punya kualitas bagus, pokoknya anak kita biar pintar, biar gak bodoh gitu, kita sekolahkan. Kalau saya belajar dari orang-orang Yahudi, mereka tuh usia 5 sampai 9 tahun, mereka itu dimasukkan di sekolah dasar. Jadi sekolah dasarnya orang-orang Yahudi itu adalah sekolah khusus mempelajari Taurat. Bayangkan Bapak.
Usia 5 sampai 9, sekolah dasar mereka itu adalah belajar Taurat, belajar Alkitab, khusus Taurat Perjanjian Lama. Lalu usia 13 tahun, setelah mereka lulus sekolah dasar itu, mereka itu dikukuhkan, ditahbiskan kalau dia sudah dewasa dan wajib melakukan hukum Taurat. Umur 5 sampai 9 dia belajar baca, belajar menghafal. Oh, mereka harus hafal itu. Makanya gak heran orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu titik komanya aja hafal, karena mereka dari kecil sudah harus belajar, sudah harus menghafal. Lalu usia 13 tahun mereka wajib melakukan hukum Taurat. Lalu usia 15 tahun dia sudah diperbolehkan menafsirkan hukum Taurat, berdialog gitu. Oh, ini kok gini, berdebat-debatan dengan hukum Taurat. Kok gini ya, mosok nek berzina katanya gini. Mereka sudah boleh berdiskusi soal itu. Tapi ketika usia 5 sampai 9 wajib sekolah dasar hukum Taurat. Makanya di mana saya bacakan sebentar ya. Saya bacakan sebentar di Ulangan pasal yang masa saya nggak tulis di sini. Ulangan pasal 4 ayat 9 dan 10. Ini loh modelnya orang mendidiknya orang Israel, orang tua Israel untuk anak-anaknya. Ulangan pasal 4 ayat 9 dan 10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, seluruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadamu selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Jadi bagi orang tua Yahudi, orang-orang tua Yahudi harus mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan pengalaman mereka dengan Tuhan sebagai orang tua berulang-ulang sampai seumur hidup. Bayangkan. Bahkan ada kata yang lebih keras lagi, berulang-ulang itu seperti apa? Mengasah pisau agar terus tajam. Jadi sebagai orang tua yang mendidik anaknya orang Yahudi, makanya Bapak Ibu kalau waktu kami dapat kesempatan ke Israel itu, ya ampun, anak-anak kecil-kecil ya Bu Sri ya, anak-anak kecil-kecil itu sudah baca Taurat itu tebalnya segini itu bukunya, dia bedanya segini, bener loh. Di sini ada, saya nggak tahu apakah itu rabi gurunya, lalu anak itu ya nggak peduli di situ orang lalu lalang, gak peduli di situ rame, dia baca bener-bener, gak terganggu oleh apapun. Itu masih kecil-kecil. Waktu kami mau berjalan ke tembok ratapan, kami melewati kayak jalan-jalan gitu. Di situ anak kecil, ada orang tua, ada pendampingnya. Nah waktu usia mereka di sekolah dasar itu didampingi oleh seorang rabi. Jadi gurunya mereka itu rabi, orang-orang yang ahli hukum Taurat. Dan betul loh, itu bener loh, di situ saya sampai heran. Anak kecil itu waktu kita lewat lalu lalang enggak nengok gini enggak. Mereka enggak peduli dengan lalu lalang. Mereka benar-benar belajar Taurat itu sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu, bagaimana di sekolah-sekolah dasar itu anak-anak itu luar biasa. Dan untuk membacanya aja mereka diajari sampai gini-gini. Kita sambil tiduran ya. Iya, sambil tiduran, sambil buka HP, Alkitabnya di HP, nanti slide di WA masuk, sudah WA masuk, buka dulu YouTube sebentar, kan gitu sih. Itu nggak berlaku di Israel. Nggak boleh, harus fokus di situ, fokus di situ. Dan umur 13 mereka harus lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Harus mendidik dan jadi pelaku terlebih dahulu. Amin. Supaya pada kita ajarkan itu seumur hidup. Asah terus itu. Saya sampai merinding waktu itu. Wih,
Orang Yahudi itu mengasah terus berulang-ulang sehingga anak itu benar-benar jadi anak yang tajam dalam hukum Taurat. Ya, kita juga harus gitu ya Bapak Ibu, minimal kita kasih teladan. Amin. Puji Tuhan. Pak Budi mungkin hari ini ya belum fit banget ya Pak ya, tapi masih mau ke gereja. Lihat tenang, Nando, Via, seumur hidup pasti akan ingat itu. Nanti mereka sakit sedikit aja, nggak akan manja-manja gereja, tetap melayani Tuhan. Kenapa? Bapakku dulu loh ngasih contoh kayak gitu, nggak manja-manja, kan gitu kan? Iya betul ya Bapak Ibu. Oh punya masalah sedikit, wes lari kemana-mana. Nek bapakku dulu, orang tuaku dulu nggak gitu. Orang tuaku dulu ketika ada pergumulan, aku dengar loh, mamaku nangis doa. Aku lihat loh bapakku wis walaupun hantaman banyak, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Tanpa kita sadari itu kita sedang menyeberangkan sesuatu untuk anak kita. Oke, yang kedua, terakhir, jangan menggunakan otoritas dari Tuhan untuk kepentingan pribadi. Otoritas sebagai orang tua, tanggung jawab mendidik, membesarkan itu Tuhan kasih otoritas itu ke kita. Tapi bukan berarti kita otoriter ya. Oke anak, oh aku dulu mau jadi dokter, aku nggak bisa, anakku harus jadi dokter. Oh aku dulu nggak bisa jadi orang kaya, anakku kudu jadi wong sugih. Piye carane mau dapat mantu sugih tidak kenal Tuhan, ora apa-apa. Sing penting anakku ora kaya aku dulu. Jangan otoriter. Otoritas itu Tuhan kasih. Tapi ingatlah bahwa anak kita itu juga pribadi, betul tak Bapak Ibu? Yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya cita-cita sendiri. Mereka juga punya jalan sendiri. Bagian kita adalah membimbing dan mengarahkan yang baik. Keputusan ada di anak. Saya akan tutup ini dengan satu kali. Saya waktu pergi ke Salatiga, saya ketemu dengan teman pendeta. Dia salah satu dosen di Berea. Dia tahu di Berea. Salah satu suami istri ini dosen di Berea. Lalu salaman saya waktu di gereja Bukit Deret di daerah di gereja saya waktu kecil, ya sampai sekarang dia tetap gereja saya sih. Gereja saya beribadah kok, gereja saya kayak pemilik aja. Saya salami dia. Anaknya itu dengan anak saya selisih 1 tahun. Anak saya lebih gede 1 tahun. Lalu dia gini, tiba-tiba itu dia gini, Mbak Devi, piye anaknya? Oh ya kuliah, puji Tuhan sudah kuliah. Oh ya, masuk Sakti kan? Sekolahan kita? Enggak. Ambil jurusan apa dia? Psikologi. Wah, kamu orang tua yang gagal gitu. Saya langsung masuk. Oh, kenapa Pak? Ya salah. Orang tuanya pendeta, anaknya wajib sekolah Alkitab juga jadi pendeta. Kenapa gitu Pak? Sudah mulai darah saya agak yang tadinya segini, dikit gitu. Tapi nggak panjang gitu, dikit gitu. Kenapa gitu Pak? Nah, iya, itu namanya anak durhaka. Kejem banget dia ngomong gitu. Anak saya ya, SMA, ini sudah mau SMA. Dia pengen kuliah di Satya Wacana. Tapi saya bilang, kamu kalau masuk Satya Wacana, kamu masuk neraka. Kamu harus sekolah Alkitab. Kamu harus sekolah Alkitab Berea. Pengen neraka aja Bapak ini. Saya bilang, Pak, kalau saya nggak gitu. Anak saya itu bukan saya. Anak saya ini punya cita-cita sendiri. Dan kita kan sama-sama pendeta sih Pak. Kita tahu panggilan jadi hamba Tuhan itu panggilan khusus. Walaupun dia anak saya, ya puji Tuhan Pak. Nek misalnya pendeta, anaknya juga jadi pendeta. Kalau memang itu panggilan khusus dari Tuhan. Tapi bagi saya nggak masalah anak saya mau jadi pendeta, anak saya mau tidak jadi pendeta. Bagi kami membesarkan anak saya cuma selalu kasih ingat dia. Kamu jadi anak yang takut akan Tuhan. Apapun profesimu nanti, yang penting engkau takut Tuhan, engkau lakukan semua untuk Tuhan. Itu namanya sudah pelayan. Lalu dia, oh ya enggak,
Sekarang anakku masuk neraka. Kamu namanya orang tua durhaka, membimbing anakmu jadi anak durhaka. Lama-lama saya gini, ditanggepi, Isa setting sendiri saya. Nanti muncul darah saya ya. Sekarang mulai ya terserah sih bapak sih terserah ya. Kita orang tua sama-sama orang tua tapi punya prinsip sendiri-sendiri membesarkan anak. Bagi saya yang penting anak saya tumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Itu aja. Mau profesinya apa, mau jadi apa dia, selama dia takut Tuhan, dia pasti akan ada di relnya Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong dia. Dia hidupnya jadi berkah. Udah itu aja sih Pak. Simpel kan Pak? Gak usah debat, saya bilang gitu. Bapak gitu punya prinsip itu ya silakan, saya ya dengan saya gaya saya sebagai orang tua gitu. Tuhan tolong saya jangan gondok, Tuhan gak usah dijamakan. Lalu saya cerita sama Pak Gosa mah jawabnya simpel, wis lah gak usah direken ya. Jadi ya kayak gitu, anak saya bukan saya kok ya Bapak Ibu ya. Buat apa? Saya tidak menghakimi. Tidak semua pendeta pun berjalan di relnya Tuhan. Ya, jemaat juga tidak semua di jalan relnya Tuhan. Yang penting jadi apapun anak kita, apapun cita-citanya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, yang utama dan terutama selalu ditekankan yang penting dia takut akan Tuhan. Ya, itu aja sih firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Kita mau jadi orang tua memang kita nggak sanggup dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin bisa. Oleh karena itu kita sebagai orang tua dongo yang banyak ya. Ya tuh kekuatan kita kan hanya berdoa sih. Mulut kita ini terbatas untuk nasihati. Pengetahuan kita terbatas. Tapi ketika kita berdoa menyebut nama anak kita terus di dalam doa, sebut namanya terus dalam doa-doa kita. Kita percaya perlindungan penyertaan Tuhan ada di atas hidupnya. Saya membiasakan setiap pagi saya datangi kamar anak saya bangunkan dia dulu, lalu berdoa, saya tumpangi kepalanya, saya doakan terus, saya doakan dia, semua saya doakan, sungguh setiap hari dari dia kecil saya doakan Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia hidup takut akan Tuhan, tolong cariin Tuhan supaya dia jaga kekudusan. Saya doakan hal yang kecil, masa depannya. Saya berdoa untuk jodohnya, Tuhan nanti kasih yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati kuliahnya lulus dengan baik, mempermuliakan nama Tuhan. Nantinya dapat pekerjaan yang terbaik, dapat pasangan hidup yang terbaik. Saya doakan setiap hari, dari mungkin sampai hafal dia. Sampai dia kalau saya bilang, kalau dia mau pergi kuliah, oke mama berangkat ya makan, biasa diantar papanya. Ma berangkat ya Calin, ingat ya. Terus apa ingat Calin apa? Iya ma, ingat doa ma, doa. Dan gitu. Jadi sebelum saya iya ma, ya beres ma, doa. Ya, ya itu hal yang kecil sih. Saya percaya Bapak itu pengalamannya sudah lebih banyak ya. Tapi kan nggak ada salahnya kita saling mengingatkan kembali ya. Mana tahu kita sudah lupa dikit. Mana tahu kita sudah mulai miring dikit. Kita sama-sama saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Kita semua kan pengen keluarga kita keluarga yang bahagia, yang mempermuliakan Tuhan, menjalani hidup ini. Namanya ikut Tuhan ya tetap mesti ada masalah lah di rumah tangga. Ada aja masalah anak, suami, istri, pokoknya ada aja masalah. Tapi selama kita melibatkan Tuhan di situ, kita bisa melewati dengan baik. Hidup dalam Tuhan, ojo bilang, sejak ikut Tuhan kok tambah sorok. Ya enggak, menurut saya masalah itu tetap ada. Tetapi justru ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita itu bisa mendapat kekuatan setiap kali kita menghadapi masalah. Ya toh Bapak Ibu ya. Ya itu aja sih ya. Kita ambil berdiri ya Bapak Ibu.